Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wonten ngarsanipun Bapak Rodiuddin rahimahullah yang kita hormati dan kita muliakan bersama. Wonten ngarsanipun Pak Apri, lajeng Pak Joko, lajeng Pak Amang, rahimani wa rahimakumullah, lalu ibu-ibu semua, jamaah pengajian alumni Simpon 81, rahimakumullah. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu untuk mendiskusikan sesuatu yang sangat besar dan sulit sebenarnya. Kalau pakai logika sulit untuk dipercaya, tapi nanti saya akan pakai analogi ya. Dan nanti kalau misalnya ada bapak dan ibu yang tidak percaya, tidak apa-apa sih, tidak apa-apa, nanti bisa segera murtad, bisa mencari agama yang lain lebih cocok gitu. Ini materinya dari Mbak Ana itu angel, hampir sama dengan kemarin, tapi angel karena mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Jadi mengingat-ingat kematian dan memperpendek angan-angan. Itu angel nih materi ini, Bu. Angel itu. Saya tidak pakai apa-apa ini ya. Saya tidak pakai apa-apa. Saya bawa hadis, bawa Quran, tapi saya tidak pegang apa-apa sekarang. Nanti kalau perlu kita buka hadisnya, kita buka ayatnya kalau perlu. Baik, wa ala kulli hal, semoga pertemuan kita malam hari ini menjadi pertemuan yang inspiratif, membuat kita berpikir, membuat kita menentukan pilihan untuk kehidupan kita nanti setelah kita diwafatkan oleh Allah. Kita wafat insya Allah tidak sampai 40 tahun lagi insya Allah. Semuanya ada di sini. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Mbak Yati, tolong disiapkan ayat-ayat Qur'annya, tapi saya hanya ngiling-ngiling aja ya. Ini saya akan mengantarkan materi ini dengan peragaan seperti ini. Ini ada dua kubu, ini dan ini dimasukkan. Dua kubu itu yang ini yang mengingat-ingat kematian, yang ini memperpendek angan-angan. Nah, untuk yang mengingat kematian itu kita bisa lihat beberapa ayat sebagai berikut. Kalau yang mau mendokumentasikan dalam catatan ya boleh, tidak ya tidak apa-apa. Satu, kita lihat, ini saya acak ya. Kita lihat surat Al-Waqi'ah dulu. Surat Al-Waqi'ah itu surat yang ke-56, ayat
47 sampai 50. Terus alur berikutnya akan kita lihat yang kedua surat Luqman. Surat Luqman itu surat yang ke-31 ayatnya 34. Terus ada ayat yang saya lupa, tapi nanti bisa dilihat dengan bantuan Google, yang bunyinya gini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat apa kalau nanti kalau bisa kita ingat nanti ya. Jadi itu yang ketiga. Lalu atau yang kullu nafsin dha'iqatul maut kita beri angka 2B, yang tadi 2A, yang surat Luqman ayat 34 itu 2A, yang tadi 2B. Terus yang ketiga itu ada 3 ayat yang akan saya tunjukkan, yang mengerikan juga sih sebenarnya, yaitu yang 3A, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105. Lalu yang 3B itu surat Al-Jum'ah surat ke-62. Al-Jum'ah itu ayatnya ayat 8. Lalu yang ketiga itu surat Luqman lagi ayat 15. Mbak Nana, nanti kita sampai agak malam enggak apa-apa nih? Sampai jam maksimalnya jam 9 ya. Sekarang jam 8 kurang 10 sekarang. Nah seperti itu. Oke ye. Sekarang kita lihat dulu ayat-ayatnya. Atau yang sini dulu. Yang sini dulu boleh, yang sini ya. Ini kan kubu A. Ini kubu mengingat-ingat kematian. Terus ini memperpendek angan-angan. Jadi kalau memperpanjang angan-angan itu salah. Yang betul memperpendek angan-angan gitu. Nah yang ini, yang sini, nanti kita mulai dari sini. Yang sini sekarang surat Al-Hadid ayat 20. Surat Al-Hadid itu surat ke-57, ayatnya ayat 20. Terus surat Al-Kahfi ayat 96. Kok 96? Nanti kita cek dulu. Surat Al-Kahfi ayat 46, sorry. 46 nanti akan kita lihat. Terus surat ke-8, surat Al-Anfal ke-8 itu ayatnya ayat 28. Yang di sini ya, yang di sini ya. Sudah itu aja dulu. Ya sekarang kita lihat yang sini ya, pelan-pelan ya, yang sini. Saya akan bacakan yang surat Al-Waqiah ayat 47 sampai 50 dulu. Jadi dari ayat itu, yang Bapak dan Ibu, kita nanti akan melewati 3 peristiwa yang tidak bisa kita hindari. Tapi kata Quran ya, tidak percaya bisa segera murtad, cari yang lebih nyaman itu, Kristen atau Katolik atau yang lebih nyaman, mungkin lebih masuk akal atau apa itu, atau Hindu atau Buddha. Al-Quran seperti ini. Saya bacakan ayatnya, surat ke-56 ayatnya 47 sampai 50.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 47. Wa kanu yaquluna aida mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamabqusun. 48. Awa abaunal awwalun. 49. Kul innal awwalina wal akhirin. 50. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Ini kelas ini termasuk kelas yang saya suka ini. Di sini nih. Simpon Kelabatan itu saya suka dengan kelas ini. Udah tua-tua, terus S3 semua, dokter semua. Jadi diajak omong tuh penak gitu loh. Gampang, tidak ada yang ngeyel, tidak ada yang ngengkel gitu. Jadi yang ngomongkan ya gampang, yang menerima ya gampang. Kembali ke ayat ini, berarti dari ayat yang sudah dibaca terjemah lalu ayat itu ada 3 peristiwa yang akan kita lalui. Pertama, kita pasti mati. Yang kedua, kita pasti dibangkitkan. Yang ketiga, kita pasti dikumpulkan. Pasti dikumpulkan, pasti. Makanya kalau tidak percaya ya kotak aja cari agama yang lain. Gitu. Makanya nanti kalau ada yang berkeberatan, saya akan pakai analogi bagaimana kita mempercayai Al-Quran dengan nyaman, dengan bersahaja, dengan serius itu, dengan nyaman, tidak terlalu berat itu. Ada cara-caranya. Oke ya, jadi mereka berkata, apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan kami menjadi tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan lagi? 48. Dan apakah nenek moyang kami juga akan dibangkitkan pula? 49. Katakanlah ya, akan dibangkitkan. Sesungguhnya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian pasti, ayat 50, mereka akan dikumpulkan di suatu waktu yang telah tertentu pada hari yang telah dimaklumi. Jadi perjalanan kita itu pasti seperti itu. Jangan menganggap ini spekulasi. Nah, wah spekulasi ini menganggap ini spekulasi berarti sudah kafir, sudah tidak percaya sama Al-Quran, sudah melanggar Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah tidak percaya dengan ayat-ayat awal Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan-keraguan sedikitpun di dalamnya. Terus tak tambahin ya, dari ayat yang pertama ini, Bapak Ibu, besok ketika kita itu dibangkitkan lagi, kita akan mempunyai entitas yang sama dengan yang sekarang kita miliki, gitu. Ya, Mas Apri sekarang dan Mas Apri besok sama. Sepanjang saya belajar loh ya, sepanjang saya belajar. Jadi Mas Apri yang sekarang menghadap ke saya, ke barat, condong ke utara, itu bisa akan sama ketika beliau wafat, dibangkitkan, lalu nanti orangnya sama seperti itu. Itu dibuktikan dengan surat Al-Qiyamah, Ibu. Sekarang kita buka surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah itu surat yang ke-75. Surat ke-75. Ayatnya ayat 1 sampai 4. Gitu. Sangat penting. Sangat penting.
Oke, nanti tidak selhabis waktunya ya. Ini kan selingan kan, yang sifatnya selingan. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qiyamah ayat 1 sampai 4. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayat sabul insanu allan najma'a idomah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Terjemahkan. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Berarti besok dikumpulkan lagi tulang belulangnya, gitu. Dan bahkan kami mengumpulkan kembali jari jemarinya. Setelah orang-orang penasaran dengan pilihan kata jari jemari, lalu orang-orang ngecek, kenapa kok tidak mata, kenapa kok tidak gigi, kenapa kok tidak apa ya, selain mata, gigi apalagi, tapi kok jari jemari. Ya ternyata jari jemari itu luasnya segini, tapi di sini terkandung chip manusia itu di sini. Jadi Mas Apri yang sekarang menghadap ke barat, Seron ke utara, itu besok setelah meninggal chipnya akan kembali lagi. Dan kemarin sempat saya bertanya ke jamaah pengajian di tempat yang lain, coba Mas Edi browsing apa Pak ini? Coba tanya ke Google, ada berapa manusia yang pernah terlahir ke dunia? Itu jawabannya Google itu 170 miliar. Atau coba sekarang tanya ke Google sebentar, ada berapa manusia yang pernah terlahir ke dunia? Homo sapiens. Ya, Homo sapiens. Ada berapa manusia yang pernah terlahir ke dunia? Nanti Google-nya jawab itu. Hingga 150 miliar. Oh ya, 100 hingga 150. Misalnya 100 miliar saja ya. Misalnya. Ini sekitar 50.000 sebelum Masehi. Oh, 50.000 sebelum Masehi mulainya. Tidak nyampe kita itu, kepala kita tidak nyampe. Dengan teori Darwin juga nyampe. Terus ini ternyata hanya segini. Ini beda-beda loh. Jadi Mas Amang punya chip sendiri, Mas Joko punya chip sendiri, kita masing-masing punya chip sendiri-sendiri di sini, gitu. Lah besok ketika kita dibangkitkan kita akan kembali lagi blok itu. Jadi entitas Hanif sama dengan entitas Hanif yang sekarang menghadap ke timur di Langgar Kemayan. Hanif ini besoknya akan dipanggil Hanif. Hanifullah Syukri, Temanggung 17 Juni 1968. 2 hari lagi. Dan kebetulan besok saya dipanggil Mbak Eti Bupati Sidoarjo untuk pengajian hijrah di rumahnya beliau 17 Juni itu pukul 9. Tapi dia tidak tahu saya ulang tahun. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, besok kita akan dibangkitkan lagi. Meninggalnya kita tidak akan sampai 40 tahun lah kita semua ini. Saya 58 tambah 40 tahun 98 meninggal. Sudah dimasukkan, tidak tahu ya di Prasimaloyo atau di Wonoloyo atau mungkin di Malang, di Mekah, atau mungkin naik pesawat yang meledos pecah mati kabeh. Sing kemampu KTP tok sama SIM. Kan ya ada yang matinya seperti itu, atau dengan cara mati yang lain.
Kemarin di Temanggung di Poson ada yang meninggal kena gas, ada satu keluarga. Gitu. Nah, tidak tahu nantinya. Nah, jadi yang jelas kita akan mati seperti itu. Dan nanti setelah dibangkitkan kembali lagi seperti ya Bapak Ibu seperti ini. Sepanjang saya belajar tuh ya. Terus tambahan kopian tambahan nanti untuk waktu. Jadi ada pembahasan yang mulai tentang tulang ekor. Jadi tulang ekor itu satu-satunya yang tidak akan rusak. Tulang ekor itu sih luar bokong sih. Itu kalau semua tulang rusak, maka tulang ekor yang hanya kecil itu tidak akan rusak. Wallahu a'lam bishawab, kata buku, saya punya bukunya di rumah. Itu dari tulang ekor itu nanti akan tumbuh dengan kehendak Allah terus menjadi manusia lagi. Keterangan buku itu seperti yang di dunia pernah terjadi dan tidak disanggah oleh ahli sejarah. Itu ketika Nabi mau hijrah terus mampir di Gua Thur, lalu masuk bersama Abu Bakar As-Siddiq. Begitu masuk malam itu, terus paginya dicari oleh orang-orang kafir Quraisy, itu sudah ada laba-labanya lagi, dan sudah ada pohonnya, dan pohonnya ada sarang burungnya, dan sarang burungnya ada telurnya. Itu kenyataan yang tidak bisa disangkal sama ahli sejarah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu yakin bahwa Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq tidak berada di tempat itu. Padahal di dalam guanya sudah dredeg Abu Bakar As-Siddiqnya. Wah, ini nonton ngisor, ngene, wah ngerti, wah mati pasti. Buahnya orang-orangnya. Tapi Allah menolong dengan sesingkat itu. Jadi ada pohon tumbuh, ada sarang burung, dan ada telurnya, sehingga ada laba-labanya menutupi Gua Thur itu. Loh, kapan-kapan kita berangkat ke sana sama Satri, ini alumni dapat Satri loh. Apa ini loh? Pernah naik sekali ya? Ya, Pernah naik. Gua Thur pernah ya. Gua Thur kan lumayan batunya besar-besar ya, besar-besar. Kalau yang kita ya mungkin butuh waktu tidak lama sih. Kalau ke Gua Hira pernah masuk saya. Pernah sekali. Nah, gitu. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke yang nomor 2 gitu. Yang ayat nomor 2. Lah ternyata meninggalnya kita pun tidak lama dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Itu ayatnya yang tadi saya matur, surat Luqman dulu. Ayat 34. Mari kita lihat. Kita tidak tahu loh. Kita tidak tahu ayatnya apa, kita akan meninggal kapan, dalam keadaan seperti apa tidak tahu, pas beraktivitas seperti apa tidak tahu. Makanya kalau boleh saya sama-sama saling mengingatkan ya, monggo kalau sholat misalnya lama ya tidak apa-apa lah lama, siapa tahu kita meninggal dalam keadaan sholat itu, atau pas ngaji baca Quran itu dilama-lamakan tidak apa-apa. Ampun segera bosan, jangan segera bosan sholat, jangan segera bosan baca Al-Quran, karena itu pas aktivitas yang baik-baik. Siapa tahu pas itu kita diambil nyawa kita oleh Allah. Saya bacakan ayatnya yang surat Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Saya ulangi, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Saya ulang sekali lagi, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Stop. Setelah ini ya Bapak Ibu, setelah ini ya kita fokus ya, setelah ini ya. Yuk setelah ini go on, lanjut. Dan tidak ada seorang
pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Stop, diulangi Mbak. Jadi, Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. nah stop. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak tahu ada yang meninggal. Kemarin saya dapat seseran dengan isi yang berbeda. Tahu-tahu pas beli itu ada yang meninggalnya gini. Mungkin Bapak udah pada seseran apa ya? Ada orang hitam itu mungkin orang India yang sapi. Jadi pas sholat jamaah itu, terus ada orang yang pakai baju putih, pakai dasi itu sujud gini lama sekali. Pas sujud atau teman-temannya ikut sujud, misalnya situ imamnya itu cuma satu soft hanya 5 orang. Terus sudah sujud imam mengikuti imamnya, Allahu Akbar ini, nah, sudah terus lainnya Allahu Akbar normal, ini tetap sujud gitu loh, tetap sujud. Terus kebetulan itu rakaat yang terakhir. Lalu imamnya Allahu Akbar, tahiyat, semuanya juga sama, itu masih sujud terus. Terus sampai akhir salam, terus imamnya balik arah, gumun ini kok sujud terus ngopo tok digugah, kabeh gugah, wah sudah dulu meninggal, pasti dalam posisi sujud. Kemarin saya saran kemarin, ada di video yang sama, di detik berikutnya itu ada orang yang meninggalnya pas diangkat apa kakinya di sini pas joget-joget itu loh. Yang bawah joget-joget terus ini di atas sini. Yang meninggal yang atas ini yang dipanggul itu tahu-tahu gini-gini terus kan enggak kuat. Orang lawai ya ternyata udah meninggal gitu. Jadi itu bukti-bukti bahwa orang meninggal itu enggak mesti. Kalau dokter ya mungkin akan mengatakan itu serangan jantung gitu aja. Jantungnya tak berhenti. Lah akhirnya jadi gitu. Lah itu bisa saja terjadi pada kita gitu. Dan sewaya-waya sewaktu-waktu bisa seperti itu. Makanya wah jangan maksiat, tenang. Pas maksiat mati, wah jangan maksiat. Terus tadi ayat yang satunya surat yang kalau dari surat apa ayat ini Mbak? Oh berarti tanya Google kan bisa toh? Tanya HP. Atau kalau mau kita lewati tidak apa-apa sih. Yang penting sudah tercover, terwakili oleh yang tadi ayat pertama tadi. Jadi saya ingin menekankan bahwa kita itu tidak tahu kapan akan dibabatkan, Allah tidak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu, tapi saya lupa itu. Tapi saya cari di Anisa ternyata bukan, Allah ternyata bukan, saya lupa. Oke, kita latih ya, kawan-kawan kita cari. Terus sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu ternyata kan Bapak Ibu, ternyata amal kita itu akan diberiakan ulang gitu besok itu. Semua. Ini enggak percaya enggak apa-apa sih, silakan segera murtad aja. Berarti kan ngapus sih soalnya. Kalau pakai logika, pakai pendekatan ilmiah seperti itu. Jadi ngapus sih seperti wae ngopo percaya karo iki gitu. Nah, kalau kata Quran, semua amal sejak lahir sampai meninggal itu akan ditayangkan ulang besok ketika kita dihisab gitu. Ayat-ayatnya tadi sudah saya sampaikan ada tiga contoh, jadi banyak yang lain. Satu, surat At-Taubah ayat 105, lalu Al-Jum'ah ayat 8, Al-Jum'ah itu surat 62, lalu Luqman ayat 15, surat ke-31 ayat 15. Moga kita lihat dulu ya. Itu orang-orang sulit mempercayai ayat itu dulu. Sekarang tidak bisa tidak percaya. Sekarang orang tidak bisa tidak percaya dengan ayat itu karena ada teknologi CCTV gitu loh. Sekarang dulu kan ada CCTV. Jadi orang mencuri tidak konangan sudah pergi, lolos, kabur,
wah nggak akan bisa dilacak. Tapi sekarang karena ada teknologi CCTV, CCTV itu singkatan kenapa aja mas apa itu? Nama mas apa? CCTV. Lo baru ngerti, lo belum ngerti. Maksudnya kepanjangannya? Enggak kepanjangannya apa CCTV? Lo tuh masalah kata kok barang kepanjangannya apa? Pun rasa tengok belum. Pokoknya itu CCTV kan apa? Bersakon kayak gitu. Nah, terus kalau sekarang ini, dulu 50 tahun yang lalu belum ada CCTV. 50 tahun yang lalu, berarti ketika saya umur 8 tahun belum ada CCTV. 8 tahun berarti saya kelas 5. Belum ada CCTV. Sekarang sudah ada CCTV. Jadi kalau ada orang yang mau ngambil di masjid ini kalau ada CCTV, ada. Ini CCTV. Oh, lampu mana CCTV-nya? Mana? Lampu itu. Nggak ada, kita colok aja ini. Nah, kalau ada CCTV itu nyolong tuh dibiarkan. Nanti setelah barang kok hilang. Barang hilang. Wah, diulang lagi, cek ulang lagi. Oh, 2 hari yang lalu ada wong sing mlebu. Oh, diturunut naik motornya platnya kelihatan. Mudah sekali sekarang. Berarti itu CCTV manusia sekarang, apalagi CCTV-nya Allah gitu loh. Kita buka dulu sekarang ayatnya. Surat At-Taubah ayat 105. Yang saya pentingkan adalah klausa ketiga. Dalam satu ada 3 klausa nanti. Ada 3 klausa. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulik malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu klausa 1. Klausa kedua, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Klausa 3, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Terjemahkan berarti. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Nah, ini stop. Selanjutnya ya. Nanti selanjutnya ya. Yuk, lanjut. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Diulangi berarti. Astagfirullah. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Wah, saya pernah jalan-jalan sama cewek di Cibubur. Bukan istri saya. Berempat sih. Berempat, laki-lakinya 2, perempuan 2. Dari sekolah terus naik bis kota, masih cepet dulu. Nah, terus ke Cibubur itu ya cuma jagongan itu. Dosa ada ya Mbak Naya? Pengalaman saya yang lain lagi, saya pernah menemani Herlina. Herlina sudah meninggal sekarang. Dia orang Jambi, cantik. Dia nelfon saya malam-malam. Hanif tolong dong, aku dibantuin. Oh ya, saat itu pakai WS 7. Kena Mas amankan bagian logan komputer mudeng banget. Mas Aman kan kerja di Logan di Pasar Gede. Saya ketemu dengan beliau itu sejak saya kecil, saya masih di Lampang. Ya. Masih kuliah. Masih kuliah dulu. Nah, Herlina itu rumahnya Jambi. Akhirnya terus malam-malam besok aja enggak kan besok kita ngumpulin tugasnya. Besok ngeprint di Mas Bima. Saya masih ingat Mas Bima, paling ingat. Fotokopiannya masih ingat juga, fotokopi Bima. Terus aku situ, terus berdua tok tuh malam. Saya buatkan kopi,
boleh, tapi saya nggak ada apa, tapi saya nggak tahu ngapain, cantik ya dia itu, kalau udah meninggal, remaja, temannya Jambi, teman saya di UI dulu pas kuliah di UI dulu, terus itu besok akan ditayangkan ulang semua, berarti ngeri tau sih nggak jangan cipak kalau yang ini, oh sini nggak ada bedanya sama pacarnya tuh gini om, sama pacarnya Belum. ada yang sampai test drive berzina dulu, wah itu dosanya besar sekali, harusnya udah mati dia, tapi tertolong dengan HAM di Indonesia, jadi dia tidak mati. Harusnya mati, kalau dicambuk 100 kali itu mati. Karena kalau yang berzina sebelum hijab berzina cambuk 100 kali, ada ayatnya. Surat tidak usah dilihat, surat An-Nur ayat 2 tidak usah dilihat. Itu cambuk 100 kali itu plak 100 kali bisa mati loh, bisa mati. Nah tapi udah ada tuh Mbak Tisi hamil sih sebelum hijab ada. Oh barang lo banyak. Itu soalnya ini kompor. Kalau besok ditayangkan semua besok. Ngeri lo ini lo, tayangkan ulang besok itu ada CCTV-nya. Saya tak selesai kok. Saya cerita ayat yang satunya dulu. Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-8 itu sama Bapak Ibu. Jadi kalimatnya sama, yang beda cuma yang bagian depannya saja. Bagian depannya beda, tapi tengah-tengahnya sama, belakangnya sama. Surat Al-Jum'ah surat 62 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pasti menemui kamu. Oh, terus. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Stop. Yang kita pentingkan, yang kita fokusi yang setelah ini. Lanjut. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Diulangi sekali lagi. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, waktu minggu podo kali mau persis sampai 2 tempat. Sekalian ya selat malam. Yang surat Luqman ayat 15. Surat ke-31 ayat 15. Jadi banyak ayat yang model yang ritmenya seperti itu banyak. Jadi besok kita akan diperlihatkan ulang apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Ditayangkan ulang semuanya. Surat Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semangat. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Stop, setelah ini lanjut. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Diulangi dari maka.
maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pun sing ben dosa-dosa sudah dipayakan ulang semua. Tenan niku. Telu ning ayat ya. Ning ngeten Bu, tak selo nggih, tak selo nggih. Ada ayat yang lain yang teksnya itu jelas sekali menyatakan bahwa amal-amal yang baik Mas Apri itu akan menghapus amal-amal yang jelek yang lalu-lalu. Ada teksnya, teks Al-Quran itu ada. Jadi amal-amal baik yang kita lakukan sekarang, jadi kalau kita itu diberi kesempatan oleh Allah 10 tahun lagi aja, nanti kita meninggal tahun 2036 misalnya ya, 10 tahun lagi. Terus selama 10 tahun terakhir itu amalnya baik, itu akan menghapus amal-amal jelek yang lalu-lalu. Ada ayatnya. Kita lihat ayatnya dulu ya, biar kita optimis gitu. Saya juga berusaha untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan itu, karena dengan amal-amal baik seperti pengajian ini otomatis kok, otomatis ini akan menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu-lalu. Suratnya surat Hud, ayatnya 114. Bapak Ibu bisa mengingat-ingat ayat ini terus gitu. Jadi ketika kita beramal solih, kita bisa mengingat-ingat ayat ini supaya kita itu ketika melakukan amal solih yang kita lakukan itu secara otomatis indera tubuh kita itu sambil bayangke amal sing elek ben terhapus pelan-pelan gitu. Aku tak makan pengajian, moga-moga untuk pahala dan terhapus amal-amal sing geben-geben. Surat Hud surat ke-11 ayat 114. Teksnya cepat sekali, pendek teksnya. Di tengah-tengah ayat. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Saya ulangi. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Saya ulangi sekali lagi. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Diulangi dari perbuatan. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Subhanallah. Diulangi sekali lagi berarti. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Lanjut sampai akhir. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah, kalau saya mau itu benar Bu. Nanti kan tambah 30 tahun Bu. Oh, masih hidup lah. Itu benar Bu. 61 tambah 30. 91 masih hidup. Itu berapa Bu? 50 tambah 30. Wah, 80 masih, insya Allah. Masih 80 banyak ini Ibu. Ibu ngedrel ndal umroh ini, punya Nurul ini. Ngedrel lah, buat umroh kita oleh. Usia 81 dia. Baru beberapa terakhir ini, wah aku diumroh ke di Ibu. Semester ke sapa? Hari bae semester ke waktu repot, aja kula semester ke. Yang ngantarkan Nurul besok sama adiknya Nurul yang laki-laki. Jadi Ibu ingin saya ngantarkan. Hari bae semester ke repot Ibu, bukan urusan kalian. Ya terus akhirnya ya mungkin besok yang berangkat 3 orang itu di bulan-bulan Agustus atau apa baru sudah persiapan, tapi masih belum fix biru travelnya mau milih yang nyaman. Udah 81 masih hidup Bu. Jadi besok 50 tambah 3 masih 31 tahun saya nggak bisa. Terus setelah ini Bu, setelah ini
beramal baik, terus itu nanti akan menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu-lalu gitu. 30 tahun lagi masih lama. Jadi nanti ini misalnya amal baiknya yang tangan kanan amal baiknya, tangan kiri amal jeleknya. Yang tadinya ini masih kosong, ini sudah berat, sudah jelek gini. Jadi amal jelek terus beramal baik, sidik kan tambah abot, tambah yang sih tambah munggah, tambah abot. Jadi amal baiknya tambah berat, tambah amal jelek tambah ringan, kan hapus, ringan, sebentar. Wah pas saja di situ. Amin. Nah jadi monggo kita persiapkan kematian kita itu dari sekarang. Tenang itu. Nah terus sekarang kita jangan sampai tertipu dengan di sini. Kalau menurut Quran lagi, kita mulai sekarang yang sini. Kita lihat surat Al-Hadid ayat 20, surat ke-57 ayat 20. Itu ternyata dunia itu diperumpamakan oleh Allah itu seperti tanaman yang mengagumkan para petani. Lalu tanamannya itu tidak lama lagi tanamannya kering dan warnanya menjadi kuning dan akhirnya tanaman itu hancur. Jadi Allah itu mengambil perumpamaan alam dunia sekarang yang kita ada di sini ini itu seperti tanaman yang mengagumkan para petani. Dan ternyata banyak orang-orang yang terpedaya oleh kehidupan dunia ini gitu. Oke, ayatnya panjang tidak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iklamu annamal hayatud dunya, ada 6 ya, la'ibun walahbun wazinatun watafahurum bainakum watakasurun fil amwal wal aulad. Ada 6. Berikutnya kama sali goisin ajabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra, menguning farra summa yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terjemahkan. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Stop. Permainan 1, stop. Terlanjut. Yang kedua sendok-sendokan. Terus. Perhiasan. Stop. Nah, nomor 3 perhiasan. Terus. Dan saling berbangga di antara kamu. Nah, 4 saling berbangga adalah di antara kamu. Terus. Serta berlomba dalam kekayaan. Stop. Berlomba dalam kekayaan. Terus. 6. Anak keturunan. Stop dan anak keturunan. Kroso mboten, kroso banget no. Jajal ngeterke sekolah. Al Azhar ngeterke sekolah. Alasan Solo baru ngeterke sekolah. Jajal sing numpak edit motor. Wah, medune Indriati. Ane kon mlaku le. Kalau dia sampai sekolah malu dong. Apalagi di ontel, jalan pisang, kerten, jalan pisang nomor 12 SD Nurhidayah, jalan Basuki Rahmat, Panti Waluyo, Basuki Rahmat, Moro Sudimoro apa? Begini loh, baru Madukoro, Moro, Panti Waluyo, Hotel Sunan, Madukoro, Bilok, Basuki Rahmat toh. Nah, terus sebelum Tong,
jalan pisang masuk, wah sing nggo mobil, wah mandek ke gerbang sekolah. Kan jangan berani apa-apa kosong. Oh, gua ini mau apa toninan? Oh, mobilnya baru. Jajan numpak pit, karo bugang pisang kring-kring. Mudhol kene wae. Bapak arep rono terus kerja. Oh, masih jauh Pak, masih 200 meter loh. Isin aku. Terasa itu loh, berlomba-lomba dalam tokel-tokel hatap lo terasa. Oh, ibu-ibu terasa, masalah tudungnya terasa. Oh, makan pengajian ini, jadi niat makan pengajian. Tekan jero pengajian, wah tudungnya apik, wah itu naik kredit piro. Terasa sekali. Terus yang kelima, amwal aula, harta benda dan anak-anak. Anak-anak di pamer-pameran loh. Mbak, ya Allah, jenengan ya Allah. Saiki kabare sehat to. Putrane piro? Aku isin dhek anakku oke piro. Jadi sampai orang ketemu ya 40 tahun ya kira-kira. Lah iya, kan nggih ben dina lulus PAUD terus langsung di Jakarta to. Misal beneran PAUD. Lulus PAUD langsung Jakarta, berarti wis ra ketemu pirang tahun, 40 tahun muncul kali ya. Putrane piro? Alhamdulillah 14. Oh yo oke 14 ya Allah. Oke lho, Mbak. Lah jenengan piro dhek ning Solo sih? Oh aku jeneng Solo, Mbak. Anakku ya oke piro? 12 lho, Mbak. Oh yo oke. Lah terus yang aneh 12 tanya, "Lah sing 14 yo saiki ning ndi wae?" Ini lho mau kisih yo. Sing nomor 1 saiki nyambut gawe ning PBB. Ning Yuzo. Sing nomor 2 ki saiki sekolah S7 ning England. Terus sing nomor 3 dadi dokter jiwa ning Jakarta. Sing nomor 4 dadi ki nomor 5 dadi wah pamane kabeh tekan nomor sing ngroke wis gak. Wis kok sing lagi nomor 14 orang 8 nanti wong pamer kabeh. Wes sebut kantor ceritain kabeh. Lah jenengan putrane relasi saiki dadi apa wae? Anake wis mati kabeh. Mati kabeh piye? Wis mati kabeh relasi mati. Oh, relasi mati kabeh. Lah kok iso? Do turune rel sepur pucang sawit iki jejer. Rolas aja aku mati kabeh bareng-bareng rolas. Ha kok duka ngopo? Nendang ngopo? Genera aku kokian cerita. Wah, cerita anaknya. Terasa sekali itu. Nah, semuanya itu ternyata hanya seperti tanaman yang mengagumkan para petani. Dan tanaman sering di zaman lain saya sering tanya tanaman itu sekarang berapa bulan ya Mas Apri ya sawah ya? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ada 3 bulan sudah panen? Iya, 3 bulan. Oh sudah panen ya 3 bulan. Jadi setahun bisa 4 kali ya? Biasanya berhenti 1 kali baru nanti tanami lagi. Berarti 1 tahun 3 kali. 3 kali ya. Nah airnya dari mana? Kan hujannya kan Sekarang kan sudah ada air itu yang ya betul ya. Terus Allah itu membuat perumpamaan yang 6 tadi itu inamal hayatud dunya laibun, permainan, sedaturoan. 3 watafakhurun bainakum, saling berbangga di antara kamu, bla bla sampai yang tadi itu yang anak-anak itu anak ada 6. Semua itu seperti tanaman yang tanamannya itu mengagumkan para petani. Lanjut Bapak itu. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Terus. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Stop dulu ya. Jadi di akhirat nanti ada azab yang keras. Katanya loh, kalau tidak lulus, yang 6 tadi itu tidak lulus. Jadi mengurusi bondo
wae mati sedina sak miliar. Ibu kok juga MBG toh, lo MBG, ibu kok juga MBG buat parang lo bu, iklan lo bu. Lo matur MBG kok. Wah, sampai kalau saya mempunyai uang 1 miliar halalan thayyibah, wah ini tak gravisi dahar sak matine Pak. Makane napa menor sok ya itu rawon ya itu tangkleng ya monggo sampe ya monggo pun bebas sak matine pun. Paling ibu sudah juga sampai 40 tahun yang akan datang. Nah, gitu itu loh. Jadi saling berbangga padahal di akhirat nanti nek ora percaya akhirat berarti tidak percaya rukun iman loh. Attention please perhatian. Nek tidak percaya di akhirat berarti dia tidak percaya rukun iman. Rukun iman itu ada 6, nek rukun Islam ada 5. Nah, rukun iman yang kelima itu percaya dengan akhirat. Rukun Islam rukun iman yang keenam percaya pada takdir. Nah, yang kelima kan akhirat, tidak percaya sama itu berarti tidak Islam. Nah, dikatakan di akhirat nanti akan ada adab yang pedih dan ada ampunan beserta keridoannya. Lanjut Mbak Eti. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Pun terserah jenengan ibu bapak. Tadi nek mau ngurusin Zoya terus niku celek niki. Celek tenang. Sampai di titik ini ada yang mau paling kan? Oke, kita lihat ayat yang kedua sekarang. Ayat yang kedua itu tadi saya menunjuk surat Al-Kahfi. Ayatnya ayat 46. Berapa? 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna, betul enggak? Iya, betul ya. Al-malu Bukan, agami. oh, sorry, bukan 96. 46. Halamannya halaman 300. Baris ke atas, baris paling atas. Betul ya? Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Bersemangat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi hanya perhiasan kehidupan dunia saja, harta dan anak-anak itu. Yang tadi saya belum sempat mendikte dan penting teringat sekarang dibuka sekalian. Surat Ali Imran ayat 14. Tadi saya sudah ingat pengen masak itu loh. Pas berangkat dari Solo baru tadi, tak masak ayat kui. Surat Ali Imran ayat yang ke-14 itu mirip dengan surat Al-Hadid tadi itu. Zuhina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqattarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wa ma wallahu indahu husnul ma'ab. Bersemangat. Dijadikan rasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. 1, Berupa perempuan-perempuan, 2, anak-anak, 3, harta benda yang tertumpuk dalam bentuk emas dan perak, 4, kuda pilihan, 5, hewan ternak, 6, dan sawah ladang. dan Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. seperti itu ibu. Terus saya mengurusi dunia aku keliru. Padha kali pengajian sing wingi sing terakhir ini. Keliru. Mengurusi klambi. Klambi kain. Jadi pikiran itu mau mangkat untuk mau kain, nek mohan. Yuk terus mulia mampir gole tukang jahit. Tekan tukang jahit takon, "Mbak, jahitan mesin wis dadi urung?" "Durung." "Panjenengan sering ning apa? Apa ki meneh?"
ukurannya sing tinggi. Gue apa meneh? Gue pertemuan. Lagi sing gue sing tinggi dicukupi to. Dadi wong temen mau klambi, tas, sepatu kudung, klambi, tas, sepatu kudung, tas klambi, sepatu kudung, tas klambi, sepatu kudung. Mereka betul entah, bukan beda itu. Ya Allah, sampai aku punya jamaah pengajian saya ibu. Aku punya pengajian, jamaah pengajian itu namanya rahasia. Itu nek kelambine ijo, ngisorane ijo, kudunge ijo, yuk jame ijo, jame sing kalem ijo itu lho. Dadi kabeh serba ijo, dadi kaya green woman, kadang red woman, kadang grey woman, kadang apa ya Allah, tak takut bajunya seberapa toh mbak, enggak ngomong tanya gitu lah, bajunya seberapa sampai di malam hari, enggak sampai lebih ya. Ibu, kalau sampai pemborosan itu ternyata saudaranya setan. Bedanya, begini anda betul saya kurang kelambi, anda betul begini. Gimana? Oh kelambi Pak Jono. Pengajian ganti terus. Dikasih seragam tuh. Oh, dari pengajiannya. Bukan seragam. Hari Senin apa hari Selasa apa? Aku jatuh manten di ngomong bulu gigi. Ditunggu. Itu kalau sampai pemborosan tuh kon kayak kilo. Saudaranya setan loh ayatnya. Saudara setan boleh gendruwo kalau bimbel kuntilanak. Tapi kalau pemberian nggak apa-apa ya? Kalau Bisa pemberian itu ada kelompok pengajian yang ya tidak apa-apa sih, yang tapi punya- kalau terlalu banyak saja tidak boleh. Ya, nah, tadi ditayangkan ulang semuanya amalnya tadi itu. Jika kemauan untuk bubu, saya mau betul dingung itu kayak uang untuk CAP, betul loh. Sekarang kalau yang memberikan ibu-ibu ini yang high level gitu ya, dibilang high level life, betul. Ibu ini terus diberikan kampung halaman, Mbak, aku cek anu enek apa ya orang turahan sih, ini wis tau tak ngomong pindho tok. Kok betul kesal kakek mungkin apa? Enek sing mandani aku. Jadi tak dulu toh. Tapi enten Bu sing ngoten kula ngerti wong iki ya. Jadi mlebu pengajian ngoten niku toh. Padha klambine dianu-anu kancane. Klambine padha kembar piye? Iku sijine kuwi kok. Salin. Teko mulai pengajiane pun salin. Ngapa to kunciku keri. Kalau klambiku mau terus sapena. Nah, sesuk pun bener nggoni kumpul pun enten sing madani. Nanti semua lo ya nanti wongnya. Boten ngomong teko sama Amriki kok. Saya buka ayatnya dulu Pak. Saya pemborosan dulu ya Allah. Waktunya hampir habis ini. Kurang 15 menit lagi. Surat Al-Isra ayat 26-27. Surat ke-17. Itu kalau pemborosan itu koncone saudaranya setan, bukan koncone, saudaranya setan. Ya pemborosan makanan, pemborosan baju, pemborosan sandal, pemborosan sepatu, pemborosan tas. Yo, saya pernah cerita ke Mbak Ana kalau ada jamaah pengajian saya yang bawa tas berbeda. Saya tanya, yo dikeluarkan dia di solidnya. Aduh, aku lupa ndak bawa. Kenapa? Karena ganti tas, gitu loh. Nah, tasmu piro? Mbok tuku rian di solid ini sebanyak tas yang ada. Jadi sebenarnya saya yang soal ini saya gak yang bersih kondis saya sekali saya ada soal ini ada tirakeri Allah Akbar ya Allah
ayatnya saya baca. Saudaranya setan loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Penting dari awal. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa nasabil wa la tubadzir tabdzira. Itu ayat 26. 27 innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Terjemahkan. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang sedang berjalan. Nah, tiga itu berikan pada kerabat dekat dulu tanya, lalu orang miskin, orang dalam perjalanan, terus ojo ngerti, lanjut. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara bodoh. Loh, sak omah-omahe siji TV-ne 20. Saben ruang kan TV-ne. Nek mbok dicek, oh iki tukang servis TV. Oh iya. Ora apa-apa. Nek iki ora apa-apa. Saben ruang TV-ne. Well, TV-ne program to. Aku ruang tukang servis TV kok. Oh ya enggak apa-apa. Ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Niku enten ibu-ibu sing nganti sandal mati pirang-pirang. Sepatu sandal itu mati pirang-pirang nganti 20 punjul. Ibu kerawas ngambil kan Bu. Ibu kerawas. Kerawas ya. Kesisir ibu. Boten. Mun dadi kula dolan niku dolan omahe niku. Suara jual-jual ini. Mami wae. Mbak isi oh iki lho jago mantan minggu lagi. Jago mantan minggu paling. Terus rak terus sepatu. Ya kok diganti wong apa to yo. Gitu. Besok kalau menikahkan cucunya, ibu jangan pakai standing party dan jangan pakai piring terbang. Karena pemborosan semua, buang-buang semua, Tidak disuguhi. disuguhi dong. Standing party enggak apa? Didus. Bukan, Kayak duit. bukan. Ini ternyata tidak S3 semua ya. Gini loh Mbak Ana. Sini mantan laki-laki, sini mantan perempuan, sini orang tuanya, sini altar, sini tamu laki-laki, atau bebas lah sini tamu laki-laki, sini boleh. Kalau satu RT ya kalau kenal semua nggak usah pakai hijab, nggak apa-apa. Terus sini tamu laki-laki, terus sebelah selatannya makanannya di situ. Sini tamu perempuan, makanannya sebelah utaranya. Pas acara makan, dong ngambil sendiri-sendiri. Terus yang punya gawe ngomong, memang mau ngadeg, Anda boleh berdiri. Duduk, ambil dulu, duduk lagi. Harus habis loh. Telepon Bu, ada something wrong? Prasmanan gitu ya. Ya kalau nikah ke anak kula ngoten Ibu. Di login dulu dan yang saya hanya 88 orang. Karena satu RT 88 kakak. Satu RT sudah kenal semua, jadi yang laki-laki sini, yang perempuan sini. Ada acara pembukaan, atur pembagian sama Mas Taufik kakak saya bareng. Terus pembacaan Al-Quran sama adiknya manten, terus makan ya sudah. Pun monggo Bu, maem sakniki pun maem. Bebas pun maem. Linggih lo, nggak boleh. Ambil duduk dulu. Nanti nek kurang ambil lagi, nek habis ambil lagi. Gitu. Kalau piring terbang kan boleh. Piring terbang Tapi itu dipisah nek antara dibuang. laki-laki dan perempuan. Nek piring terbang itu sama-sama. Nek nggak suka dibuang. Oh, itu pemborosan juga. Itu nonton toh? Perasaan ibu sini nopo?
ana udang loro, kerupuk loro. Racikan, nasi racikan. Nggih, terus napa sing ati dituker-tuker cilik-cilik kotak-kotak niku. Napa nasi. Wis tuwa kan mangan ati ya, sing sok mati ya serasa tak pangan sisan. Seleke guang. Nek cara kula mboten sing diguang bana. Tinggal Putri-putri, ibu-ibu monggo dong makan semuanya makan bebas. Ambil dulu, duduk lagi, makan harus habis. Saya kontrol dulu saya. Lah, seperti santai, bintake. Dilokin dulu saya seperti itu. Kita kenal semua. Dan kita tidak minta sumbangan. Tidak ada kotak sumbangan. Haram bagi saya. Oh iya. Ya haram. Karena ada dalilnya. Tidak boleh. Tambah ngerti dari tambah remuk atau malah dari remuk. Gimana saya makan pengajian? Apa sebenarnya haram? Ngoten Bu. Jadi kita bisa meminta itu ketika kita berada dalam 3 kondisi. Hadisnya saya bukakan ya Bu ya. Hadisnya saya bukakan ya. Oke. Sing maca kula mawon. Pas tidak ya. Nah, boleh sekarang saya bacakan. Oke, attention please, listen carefully, attention please. Dari Abu Bishr Qabisah bin Al saya pasal motor. Jadi begitu nih berpakai cetok terus Bu. Jangan ya bodoh ya. Ketua nih. Subhanallah, celina. Dari Abu Bishr Qabisah bin Al-Mukhariq radhiyallahu anhu, ia berkata, saya adalah orang yang menanggung beban amat berat, maka saya mendatangi Rasulullah untuk meminta bantuannya meringankan beban itu. Kemudian beliau bersabda, tunggulah sampai ada zakat yang datang ke sini. Nanti akan aku suruh si amil, maksudnya pengumpul dan pembagi zakat, untuk memberi bagian kepadamu. Kemudian beliau Nabi bersabda, wahai Qabisah, meminta-minta itu tidak diperbolehkan kecuali ada salah satu dari 3 sebab. Pertama, seseorang yang menanggung beban yang amat berat, maka ia diperbolehkan meminta-minta sampai dapat memperingan bebannya. Kemudian ia mengekang dirinya untuk tidak meminta-minta lagi. Pertama itu baik. Tak boleh ini pertama, seseorang yang menanggung beban yang amat berat, maka ia diperbolehkan meminta-minta sampai dapat memperingan bebannya. Kemudian ia mengekang dirinya untuk tidak meminta-minta lagi. Kedua, ada yang kedua, seseorang yang tertimpa musibah dan hartanya habis. Napa contohnya Pak Edi? Kebakaran, tsunami, gempa, longsor. Contohnya seperti itu. Ibu kesal, bagi sakit minta-minta. Nah, kesal tidak boleh minta-minta. Jadi yang kedua, seseorang yang tertimpa musibah dan hartanya habis, maka ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan kehidupan yang layak. Dan yang ketiga, seseorang yang sangat miskin, sehingga ada 3 orang yang bijaksana di antara kaumnya mengatakan si fulan benar-benar miskin, maka ia diperbolehkan meminta-minta sampai dapat hidup dengan layak. Wahai Qabisah, meminta-minta selain disebabkan 3 hal tadi adalah usaha yang haram, dan orang yang memakannya berarti yang makan barang haram. Hadis riwayat Muslim. Boten niku, hadisnya boten niku. Tidak boleh mempersiapkan kotak infak, kotak sumbangan. Neng, dulu. Hadis satunya. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya Abdullah bin Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah memberi bagian dari sedekah kepada saya, tetapi saya menolaknya.
Dan saya katakan, wahai Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan. Beliau bersabda, terimalah apabila harta itu mendatangimu, sedangkan kamu tidak mengharap-harapkan dan meminta. Kemudian terserah kamu, boleh kamu makan atau kamu sedekahkan lagi. Dan yang tidak datang kepadamu, janganlah kamu menuruti hawa nafsumu untuk mendapatkannya. Saling berkata, setelah itu Abdullah tidak pernah meminta sesuatu pun kepada orang lain dan tidak pernah menolak pemberian. Tidak pernah menolak pemberian. Terus ingatnya ditompo, ingatnya ditompo. Masalah ya. Oh, tenang. Wah. Tanda tangan. Injil moga bu tanda tangan dulu. Sumbangan? Tidak ada bu. Oh, tidak ada. Benar tidak ada. Moga bu masuk aja tidak ada. Moga bu tidak ada kota sumbang. Oh iya ya Allah, kantongin mulai. Terus udah acara berlangsung, pas pamitan. Mas tau, waktu itu, ya ditompo nih ngoten niku, ya ditompo nih ngoten niku, ini orang jaluk. Enak sumbangan. Ini dua hadisnya, yang meminta tidak boleh, tapi nek dikei kudu ditompo. Setelah itu nek seneng ya bisa dienggo, dimakan, nek belum seneng bisa dikei wong liya. Iya. Tambah ngerti tambah mumet ya. Enggak mumet. Dia ngomonginane kula kei versi melu pengajian kula terus wah kok rasa melu. Lah itu gawene cukup arisan lho, butuh arisan lho. Arisan untuk sayuto tukune 800, untuk sayuto tukune 350 lho. Ternyata banyak yang semacam itu, arisannya itu. Arisan itu ada yang pakai kopian, ada yang pakai angka. Yang pakai angka, sing melu wong 90, sing nomor 90 murah. Murah, sing larang sing cedak-cedak ngoten iki larang. Oh, metune 90 jek tahun dalah. Itu piro sak yuto iki tak tuku 100, oh 100 ya piye ngomong. Ya piro 600 ya 600. Enggak boleh itu. Itu ada yang seperti itu, gaweannya seperti itu. Yuk melu pengajian saya. Wah, dia mau rasa melu. Dadi ngerti. Dia ngerti ora teko. Wah, sing sing do nikahke putune napa nikahke putran sing udah nikah kabeh wong sementan iki. Nang kita lagi nikahke putune sok ben. Niku nek nampa sumbangan berarti iki wae. Salah. Pengajiannya rada gunane. Jam 9 satu lagi saya tak milih yang perpet kematian itu tadi surat satu lagi nggih terus selesai. Ternyata ibu-ibu harta benda itu ternyata hanya fitnah. Itu surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 28. Fitnah itu di Qur'annya Mbak Eti aku enggak tahu diterjemahkan apa, cobaan atau ujian atau apa. Fitnah. Surat ke-8 surat Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Terjemahkan. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ini cobaan kabeh niki. Mulane Mas Amang udah tak takon aku bareng ngopo. Baru udah pakai mobil. Berangkangin apa-apa. Berangkang menurut koncone numpak mobil, numpak jet, yang penting pengajian. Iya. Mas Amang tuh sayang sama aku juga sayang sama dia. Iya. Selalu dicari. Kalau nggak datang cari. Kalau datang tak cari. Nggak percaya dia. Cari Pak Habib. Nggak percaya Mas Amang. Waktu percaya. Ya. Oh, niatan iki nggih. Jadi monggo mana. Yang dimaksud memperpendek angan-angan itu
menghilangkan atau apa ya, tidak mengutamakan itu. Ya, tidak mengutamakan dunia, memperpendek angan-angan. Jadi angan-angan ini ojo didawak-dawak yang urip ning donya mau sedilo arep didawak-dawake. Udah dipendekkan aja. Jangan sampai seperti surat napa niku Al-Humazah. Coba dibuka surat Al-Humazah sebentar Mbak Eti. Itu kan kita hafal semua. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa harta benda itu akan mengekalkannya. Oke, dari awal. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu adalah mengekalkannya. Cukup. Jadi dia mengira harta benda itu akan mengekalkan dia hidup di dunia lama. Ternyata enggak. Menurut hadis ini di sini ada, itu umatnya Nabi Muhammad itu swidakipun tuwa. Swidak sing ditunjukkan mriki. Tidak 65, tidak 70, tapi 60 di hadis ini. 60 pun tua loh, lumayan ibu pun 60 pinten 61. Ibu 63, ibu 61. Ibu 50 toh? Kurang 10 tahun lagi. Gitu. 60 pun tua, pun 60 berarti pun gendang mati. Pun rampung pengajiannya. Demikian Bapak dan Ibu pengajian kita malam hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pertemuan ini. Saya ada kekurangan dan kehilafan, mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Mas Apri untuk menutup acara dan melanjutkan acara.